Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kekuatan dan kesempatan serta kemudahan untuk menambah ilmu kita dan memperbaiki ibadah kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala telah turunkan nabinya dengan mengajarkan berbagai macam cara penyembahan kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengajarkan bagaimana perlindungan terhadap gangguan-gangguan musuh yang bebuyutan, musuh yang sangat bahaya yang diterangkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, "Innasyaitana lakum aduwwum mubin." Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. Bendanya tidak nyata, tapi Allah katakan dia musuh yang nyata. Allah tidak katakan innal kufar, innal munafik, innal murtadin, innal musyrikin dan lain sebagainya menjadi musuh yang nyata, tapi Allah katakan innasyaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu musuh kamu yang nyata, fattakhidu aduwa, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Kalau kita berperang, musuhnya nampak dengan yang tidak nampak, mana yang lebih bahaya? Tentu lebih bahaya musuh yang tidak nampak. Untuk menghadapi musuh yang tidak nampak ini, Nabi kita ajarkan, karena banyak reaksi-reaksi, kejadian-kejadian yang aneh, yang tidak bisa dinalar dengan akal yang sehat, kejadian-kejadian yang dirusak oleh musuh yang tidak nampak ini. Karena dia tidak nampak, serangannya juga tidak nampak, tapi hasil reaksi yang diganggunya itu nampak, kita lihat terwujud di tubuh manusia tersebut. Salah satu di antaranya adalah penyakit orgasme yang terlalu dini pada seorang lelaki. Ini bisa terjadi karena bawaan yang disebut dengan penyakit medis. Hal ini bisa diobati dengan cara menggunakan obat, misalnya dengan salep yang bisa menaikkan sensitivitas atau mengalihkan pikiran kepada hal-hal lain ketika melakukan hubungan dengan istrinya. Yang berikutnya, bahwa terkadang penyakit tersebut disebabkan oleh gangguan jin dalam prostat laki-laki sehingga menyebabkan orgasme terlalu dini. Cara pengobatannya dapat dilakukan dengan beberapa cara berikut ini, dengan berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dapat dilakukan setelah selesai sholat subuh, membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu dilakukan setiap subuh, setiap habis zuhur. Itu ada di dalam zikir pagi dan petang. Itu perlindungan kita dari gangguan musuh kita ini. Berlindung dari gangguan jin dengan mengucapkan doa, zikir, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bacalah surat Al-Muluk setiap kali menjelang tidur, atau sering-sering mendengarkan surah Al-Muluk. Yang ketiga, bacalah ayat kursi berulang-ulang setiap harinya. Ulang-ulang setiap hari baca ayat kursi. Ulang-ulang setiap hari baca ayat kursi. Yang keempat, bacalah doa berikut ini setiap hari pada pagi dan sore. Pagi itu habis subuh, sore itu habis asar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ini dibaca, dihafal. Yang ketiga,
Atau baca doa yang lain dengan doa a'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaiton wa hammah wa min kulli ainin lammah. Itu dibaca berulang-ulang. A'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitoni wa hammah wa min kulli ainin lammah. Ulang-ulang dibaca. Bentengi diri kita dengan memperbanyak doa, bermohon kepada Allah. Itu penyakit gangguan jin yang membuat kita mudrat, bisa merusak hubungan dengan istri, tidak bisa kita membahagiakan istri. Ini memang targetnya jin, bainal mar'i wa zaujih, memisahkan hubungan suami istri. Maka kita dekatkan diri kita kepada Allah dengan memperbanyak zikir, berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang ada penyakit-penyakit seperti itu yang belum bisa membahagiakan istrinya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum bisa punya keturunan, silahkan berdoa dengan doa-doa yang telah diajarkan Nabi. Semoga dimudahkan Allah dapat keturunan. Semoga yang sakit dimudahkan kesembuhannya dengan memperbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.